Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma. Yang saya hormati para dosen IAIN Purwokerto, yang saya hormati para panitia penyelenggara acara halal bihalal mahasiswa IAIN Purwokerto, yang saya banggakan para mahasiswa IAIN Purwokerto yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti acara halal bihalal pada siang hari ini. Sholawat pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Mahasiswa yang dirahmati oleh Allah. Di zaman sekarang ini, kita sudah tahu bagaimana teknologi berkembang semakin pesat. Tapi banyak orang yang meninggalkan kewajiban yang seharusnya tetap ada dan tetap lestari, seperti etika. Atau yang sering disebut di pondok-pondok pesantren itu seperti adab ya. Mari kita sedikit membahas mengenai adab. Berbicara mengenai adab mengingatkan kita terhadap sosok Profesor keturunan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, salah satu Habib yang berpengaruh di Nusantara, yaitu Syekh Muhammad Naqwi Al-Atas. Suatu hari dalam seminar pendidikan Islam internasional di Mekah, sekitar tahun 1977, beliau pernah ditanya oleh salah satu anggota seminar. Anggota seminar tersebut bertanya, apa masalah terbesar yang sedang dihadapi oleh umat Islam saat ini? Beliau menjawab bahwa permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam saat ini mencakup dua hal. Yang pertama, masalah eksternal, yaitu berupa seperti serbuan pikiran-pikiran yang merusak. Hal ini dimaksud dengan gerakan westernasi dari barat, seperti pengaruh-pengaruh negatif yang kita terpengaruh oleh orang barat. Seperti yang kedua adalah masalah internal, yaitu hilangnya adab, loss of adab, sebagaimana pernyataan the central crisis of Muslim today is loss of adab, yaitu krisisnya sentral umat Islam saat ini adalah hilangnya adab. Umat Islam saat ini begitu banyak yang tidak terlalu mementingkan adab. Pada dasarnya adab itu sangat penting ya teman-teman mahasiswa semuanya. Apalagi di sini banyak yang pada mondok di pondok pesantren mitra PTA PPI. Mesti setiap pondok itu sangat mengutamakan adab ya. Baik, seperti dijelaskan di dalam Al-Quran, Al-Isra ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamsi fil ardi marrohan innaka lan takhriqul ardo walan tablughul jibala dulla. Yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekalian tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Dari ayat di atas kita bisa belajar ya teman-teman bahwa kita tidak boleh
sombong. Kita harus rendah hati dalam bertutur kata, termasuk dalam adab. Bagaimana adab kita terhadap orang yang lebih tua dan bagaimana adab kita terhadap orang yang lebih muda. Berbicara tentang adab, tidak asing bagi kita apa itu akhlak, karena keduanya saling bergabungan. Adab dan akhlak Adab dan akhlak bagi para penuntut ilmu sangatlah penting untuk dikaji dan diulang. Ya, seperti kita para mahasiswa yang sedang mencari ilmu, adab itu adalah suatu hal yang sangat penting ya teman-teman, bahwa setiap orang harus belajar. Seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa adab seorang itu merupakan tanda kebahagiaan seseorang, dan tidak punya adabnya seorang merupakan tanda atau ciri dicelaka dan binasa. Tidaklah diperoleh kebaikan dunia dan akhirat seperti adab. Artinya, apabila seseorang beradab, dia akan memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian tidaklah seorang tercegah dari kebaikan dunia dan akhirat jika seorang kurangnya adab. Adab dan akhlak merupakan suatu hal yang penting, memerintahkan kita untuk beradab dan berakhlak. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim bahwa adab ini merupakan kumpulan perkara kebaikan dari seorang hamba. Jika seorang memiliki adab, maka seorang itu akan menjadi orang yang baik. Siapapun yang memiliki adab, orang tersebut akan menjadi baik, seperti teman-teman. Jadi kita sebagai mahasiswa jangan pernah melalaikan apa itu adab. Boleh kita mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan pernah meninggalkan adab kita terhadap ilmu, adab kita terhadap guru, adab kita terhadap dosen, adab kita terhadap teman-teman dan yang lain sebagainya. Kita sebagai mahasiswa harus lebih kritis dalam penyampaian apapun. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.